Keluarga Berencana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niki Fortuna Nando Skandar, biasa dipanggil Niki dengan NIM 1402624080 dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Felicia Risma Maulida dengan NIM 1402624070 dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Indra Pratama dengan NIM 1402624077. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang keluarga berencana atau yang sering disebut dengan singkatan KB. Tapi sebelum ngomongin jauh-jauh tentang KB, mungkin kalian sempat mikir apa sih itu KB? Kenapa sih ada program KB? Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu merupakan salah satu negara yang masuk dengan jumlah penduduk terbesar loh. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282,5 juta jiwa dan meningkat sekitar 3,4 juta jiwa hanya dalam 1 tahun. Jadi bisa kebayang ya, tiap tahun itu penduduknya nambah terus. Dari total jumlah penduduk Indonesia, sekitar 70% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Nah, artinya sekarang kita berada di masa yang bisa disebut bonus demografi. Tapi, perlu diingat teman-teman, kalau bonus demografi ini bisa menjadi beban demografi loh, jika jumlah penduduk yang sangat besar ini tidak diimbangi atau tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang memadai, pendidikan, dan juga sumber daya manusia yang memadai. Kalau kita lihat dari segi wilayah, Pulau Jawa menampung lebih dari setengah penduduk Indonesia. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah jadi penyumbang terbanyak. Sementara DKI Jakarta meskipun kecil, punya kepadatan lebih dari 16.000 jiwa per kilometer persegi. Nah, ini nih yang menjadi masalah, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, tapi nggak seimbang sama pertumbuhan ekonominya. Akibatnya muncul nih banyak persoalan, entah itu kemiskinan, pengangguran, stunting, serta ketimpangan sosial. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa ya angka kelahiran di Indonesia itu masih tinggi? Menurut data BKKBN tahun 2024, angka kelahiran total atau TFR di Indonesia masih sekitar 2,1 anak per perempuan. Dan bahkan di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur bisa mencapai lebih dari 3 anak per perempuan. Ini artinya masih banyak di Indonesia keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2. Salah satu penyebabnya adalah pola pikir dan budaya masyarakat kita sendiri. Dulu masih banyak yang beranggapan kalau banyak anak banyak rezeki. Jadi, punya anak itu dianggap sebagai kebanggaan dan jaminan di masa depan. Padahal Maya, kalau dipikir-pikir lagi, kalau semisal banyak anak tapi ekonominya terbatas, itu malah bisa bikin keluarga jadi makin sulit gak sih? Selain faktor budaya, faktor ekonomi dan pendidikan juga sangat berpengaruh. Di daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah, kesadaran tentang perencanaan keluarga juga masih minim. Akibatnya, banyak keluarga yang belum memahami pentingnya mengatur jarak kelahiran. Lalu juga ada faktor kesehatan. Kehamilan di usia terlalu muda atau terlalu tua masih sering terjadi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini beresiko tinggi bagi ibu dan bayi dan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan latar belakang adanya program keluarga berencana di Indonesia ini berawal dari masalah kependudukan yang sangat kompleks. Mulai dari angka kelahiran yang tinggi, persebaran penduduk yang belum merata, budaya yang masih tradisional, hingga tantangan ekonomi dan kesehatan.
Nah, semua masalah ini dari pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, angka kelahiran yang sangat tinggi, adanya faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta budaya. Jadi alasan kenapa sih pemerintah akhirnya memikirkan perlunya program untuk mengatur pertumbuhan penduduk. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Niki. Nah, kali ini aku itu akan membahas solusi untuk mendukung keluarga berencana mandiri atau biasa disebut juga KB Mandiri. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu supaya setiap keluarga atau pasangan bisa merencanakan kehidupannya menjadi lebih baik, sejahtera, dan hidup mandiri. Jadi bukan sekedar untuk mengikuti aturan yang ada, tapi benar-benar memahami dan mengambil keputusan secara mandiri. Yuk kita bahas satu-satu solusinya. Solusinya itu ada 4. Nah, solusi yang pertama ada yang namanya edukasi dan informasi yang tepat. Banyak pasangan nih teman-teman yang sebenarnya mereka ini ingin ikut KB, tapi masih bingung metode apa aja yang cocok untuk mereka. Nah, metode-metode itu ada banyak. Ada pil KB, ada suntik, ada implan, ada IUD, dan metode alami lainnya. Dengan informasi yang jelas tentang kelebihan, kekurangan, dan efek sampingnya masing-masing, setiap pasangan bisa membuat keputusannya secara mandiri. Selain itu, edukasi ini juga memiliki peran penting. Nah, edukasi itu juga membantu keluarga memahami manfaat jangka panjangnya, seperti yang pertama ada kesehatan ibu tetap terjaga, yang kedua anak lahir dengan jarak yang ideal, yang ketiga keluarga itu punya kesempatan lebih banyak untuk merencanakan pendidikan anak menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kedua, akses ke alat dan layanan KB. Tidak cukup hanya tahu metode KB saja, tetapi keluarga juga harus bisa mendapatkannya dengan mudah. Misalnya, di desa atau kota, fasilitas kesehatan mungkin terbatas, tetapi solusinya itu bisa berupa ke klinik keliling, layanan mobile melalui online, atau bahkan ke toko obat dekat yang menyediakan pil atau suntik KB, serta metode lainnya. Nah, di era digital ini, layanan konsultasi online juga sangat membantu nih teman-teman. Pasangan itu bisa bertanya langsung kepada tenaga medis secara online, memilih metode apa aja nih yang cocok untuk mereka, dan mendapatkan informasi tanpa harus jauh-jauh ke klinik. Dengan cara ini, keluarga benar-benar bisa mengatur sendiri jumlah anak dan jarak angka kelahiran sesuai kondisi dan kemampuan mereka. Solusi yang ketiga, dukungan dari lingkungan sekitar yang sangat membantu. Kadang ada keluarga yang ragu untuk menjalankan KB karena takut stigma atau kurang dukungan. Nah, ada nih, kalau ada kelompok posyandu atau komunitas yang aktif memberikan edukasi dan berbagi pengalaman, setiap keluarga pastinya akan merasa lebih percaya diri. Contohnya saja nih teman-teman, pasti kalian pernah ke posyandu dan melihat ibu-ibu itu ngumpul atau ngerumpi, tapi tuh mereka itu sedang saling berbagi tips and trik tentang metode KB, pengalaman mengatasi efek samping, dan sekedar memberikan semangat. Nah, lingkungan yang mendukung ini membuat program KB Mandiri lebih mudah dijalankan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Teknologi ini sangat membantu pasangan dalam mengelola KB secara mandiri. Misalnya, ada aplikasi yang bisa mengingatkan jadwal minum pil, waktu suntik, ataupun kontrol kesehatan.
Ada juga nih forum atau chat group dengan tenaga kesehatan yang siap memberikan saran kapanpun yang dibutuhkan. Dengan teknologi ini, keluarga bisa memantau dan mengontrol program KB mereka sendiri. Ini juga mengurangi resiko lupa atau salah penggunaan metode KB, sehingga program KB lebih efektif dan aman. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang program keluarga berencana atau KB, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama, bahwa program KB bukan hanya tentang mengatur jumlah anak, tetapi tentang merencanakan kehidupan keluarga yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Program KB adalah bentuk tanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat dan bangsa. Melalui perencanaan yang baik, keluarga dapat memberikan pendidikan, perhatian, dan kasih sayang yang cukup bagi anak-anaknya. Dan dari keluarga yang baik inilah lahir generasi penerus bangsa yang kuat dan berkualitas. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama program KB adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya program ini, masyarakat diajak untuk menyadari pentingnya merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuan ekonomi, kesehatan, dan kesiapan mental orang tua. Program KB juga berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dengan menjarak kelahiran yang ideal, kesehatan ibu bisa menjadi terjaga dan anak-anak dapat tumbuh lebih optimal. Selain itu, KB juga membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, keberhasilan program KB tidak hanya bergantung pada pemerintah atau tenaga kesehatan. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep keluarga berencanaan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat KB. Bahkan, banyak yang masih menganggap bahwa KB bertentangan dengan nilai atau keyakinan tertentu. Padahal, esensi dari KB bukanlah membatasi kelahiran secara paksa, melainkan mengatur jarak dan jumlah kelahiran agar keluarga bisa hidup lebih baik. Oleh karena itu, ada beberapa saran penting yang perlu kita perhatikan agar program KB dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, edukasi tentang KB harus terus ditingkatkan. Penyuluhan perlu dapat dilakukan dengan cara yang mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana, dan melalui media yang dekat dengan masyarakat, seperti posyandu, sekolah, media sosial, dan tokoh masyarakat setempat. Kedua, akses terhadap layanan KB harus lebih merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa alat kontrasepsi dan layanan konsultan tersedia hingga ke pelosok daerah, agar semua keluarga tanpa terkecuali bisa ikut serta dalam program KB. Ketiga, libatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam menyampaikan pesan positif tentang KB. Dukungan moral dan sosial dari lingkungan sekitar sangat penting agar masyarakat tidak merasa canggung atau takut untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Dan yang terakhir, tanamkan kesadaran bahwa KB bukan sekedar program pemerintah, tetapi bagian dari gaya hidup serta sehat dan terencana. Keluarga yang memiliki rencana jelas tentang masa depan akan lebih siap menghadapi tantangan hidup, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Jadi, kesimpulannya, program keluarga berencana adalah langkah nyata untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Dengan keluarga yang berencana, kita bisa menyiapkan generasi penerus yang lebih baik, generasi yang tidak hanya jumlahnya, tetapi juga unggul dalam kualitasnya. Mari kita dukung bersama program KB, bukan hanya karena paksaan, tapi karena kesadaran bahwa keluarga yang terencana adalah fondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton, semoga pesan ini bisa menginspirasi kita semua untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat, bahagia, dan berkualitas. Keluarga berencana sudah waktu